Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil hadihi ila siratikal mustaqim. Wala alihil haqqa qadrimik wa miqdarihil azim. Saya dari kelompok 8 dengan beranggota Taniasna Labibah, Yosi Ananda, Zahratul Islamiyah, dan Zaki Bulwani. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tokoh pendiri organisasi keagamaan di negara Indonesia. Hadratus Syai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim lahir dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Beliau lahir di Pondok Gedak di Wek, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871. Ada sedikit kisah karamah terkait nama kecil beliau. Ketika dalam kandungannya dan kelahirannya tampak ada sebuah isyarat yang menunjukkan kebesarannya. Pertama, ketika di dalam kandungannya, Nyai Halimah bermimpi melihat bulan purnama yang jatuh ke dalam kandungannya. Kedua, ketika Nyai Halimah melahirkan tidak merasakan sakit seperti yang umumnya dirasakan wanita saat melahirkan. Ayah beliau bernama Kiai Hasyim, yakni bermimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibu beliau bernama Nyai Halimah dari garis ibu. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI, adapun dari garis ayah, beliau merupakan keturunan ke-8 dari Jakat Tingkir. Raja panjang karya dan jasa Kiai Hasyim Asy'ari tidak lepas dari nenek moyangnya yang secara turun-menurun memimpin pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari ketika berusia 15 tahun mulai mengembara untuk menuntut ilmu. Beliau belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Beberapa di antaranya adalah pondok pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, serta Langitan di Tuban. Beliau kemudian juga nyantri di Bangkalan, Madura di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah sekitar 5 tahun menuntut ilmu di tanah Madura, tepatnya pada tahun 1307 Hijriah atau 1891 Masehi, akhirnya beliau kembali ke tanah Jawa untuk belajar di pesantren Siwalan, Sono Sidoarjo di bawah bimbingan Kiai Yakub yang dikenal menguasai ilmu nahwu dan syaraf. Selang beberapa lama, Kiai Yakub semakin mengenal dekat Kiai Hasyim Asy'ari hingga tertarik untuk menjadikannya menantu. Kiai Hasyim Asy'ari yang saat itu baru berusia 21 tahun pun menikah dengan Nyai Nafisah, putri Kiai Yakub. Tidak lama setelah pernikahan tersebut, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji, di Mekah Kiai Hasyim Asy'ari juga memperdalam ilmu yang telah dipelajarinya, serta menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang telah menjadi kecintaannya sejak kecil. Setelah 7 bulan bermukim di Mekah, beliau dikaruniai putra yang bernama Abdullah. Namun di tengah kegembiraan memperoleh buah hati itu, sang istri mengalami sakit parah dan kemudian meninggal dunia. 40 hari kemudian, putra beliau, Abdullah, juga menyusul sang ibu berpulang ke hadirat Allah. Kesedihan beliau yang saat itu sudah mulai dikenal sebagai seorang ulama nyaris tak tertahankan. Satu-satunya penghibur hati beliau adalah melaksanakan tawaf dan ibadah-ibadah lain yang hampir tak pernah berhenti dilakukannya. Di samping itu, beliau juga memiliki teman setia berupa kitab-kitab yang senantiasa dikaji setiap saat. Sampai akhirnya beliau meninggalkan tanah suci untuk kembali ke tanah air bersama mertuanya.
Kerinduan akan tanah suci rupanya memanggil beliau untuk kembali lagi pergi ke kota Mekah pada tahun 1309 Hijriah atau 1893 Masehi. Beliau berangkat kembali ke tanah suci bersama adik kandungnya yang bernama Anis. Kenangan indah dan sedih teringat kembali tatkala kaki beliau kembali menginjak tanah suci Mekah. Namun hal itu justru membangkitkan semangat baru untuk lebih menekuni ibadah dan mendalami ilmu. Tempat-tempat bersejarah dan mustajab pun tak luput dikunjungi beliau untuk berdoa meraih cita-cita seperti Padang Arafah, Gua Hiro, Makam Ibrahim, dan tempat-tempat lainnya. Bahkan makam Rasulullah SAW di Madinah pun selalu menjadi tempat ziarah bagi beliau. Ulama-ulama besar yang tersohor pada saat itu didatanginya untuk belajar sekaligus mengambil berkah. Di antaranya Syekh Su'ab bin Abdurrahman, Syekh Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Syekh Nawawi Al-Bantani, serta Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Adapun dari Syekh Muhammad Mahfuz At-Tarmasi, ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah. Selain mempelajari ilmu bahasa dan syariat, Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah sanad dalam kitab Sahih Bukhari. Upaya yang melelahkan ini tidak sia-sia. Setelah sekian tahun berada di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke tanah air dengan membawa ilmu agama yang nyaris lengkap, sebagai bekal untuk beramal dan mengajar di kampung halaman. Sepulang dari Tanah Suci sekitar tahun 1313 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau memulai mengajar. Beliau pertama kali mengajar di pesantren Gendang Giwak, Jombang, yang diasuh oleh mendiang kakeknya, sekaligus tempat di mana beliau dilahirkan dan dibesarkan. Setelah itu beliau mengajar di Desa Muning, Mojoroto, Kediri. Disinilah beliau sempat menikahi salah seorang putri Kiai Soleh Banjar Melati. Hanya saja pernikahan tersebut tidak berjalan lama, sehingga Kiai Haji Hasyim Asy'ari kembali lagi ke Jombang. Pada 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, beliau mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Kiai Abbas Buntet, Kiai Soleh Benda Kereb, Kiai Syamsuri Wanantara, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendidikan Islam di Tebu Ireng dapat diatasi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memulai sebuah tradisi yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan beliau, yaitu menghantamkan kitab Syaikhani, Sahih Bukhari dan Muslim, yang dilaksanakan pada setiap bulan suci Ramadan. Konon, khataman ini diikuti oleh ratusan kiai yang datang berbondong-bondong dari seluruh Jawa. Tradisi ini masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya, santri Pondok Tebu Ireng yang pertama hanya berjumlah 28 orang, kemudian bertambah hingga ratusan orang. Bahkan di akhir hayat beliau telah mencapai ribuan orang. Banyak alumni Pondok Tebu Ireng yang sukses menjadi ulama besar dan menjadi pejabat-pejabat tinggi negara. Kini Tebu Ireng menjadi kiblat pondok pesantren. Di samping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan baik bersifat lokal maupun nasional. Pada tanggal 16 Sya'ban 1344 Hijriah atau bertepatan 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur, beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, bersama Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Wahab Asbullah, dan ulama-ulama besar lainnya. Asas dan tujuan organisasi tersebut adalah memegang dengan teguh salah satu dari mazhab 4, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah An-Nu'am, dan Ahmad bin Hambal, dan juga mengerjakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih menjadi Rais Akbar NU, sebuah gelar yang hingga kini tidak ada seorang pun menyandangnya. Beliau juga menyusun Qanun Asasi Peraturan Dasar NU yang mengembangkan paham ahli sunnah wal jamaah. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan pada tahun 1937. Beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan.
tapi beliau menolak mentah-mentah. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, tetapi juga bidang sosial dan kebangsaan. Sebagai bukti, beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah. Pada tahun 1937, beliau didatangi pimpinan pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak sebagai tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya mentah-mentah. Masa-masa revolusi fisik pada tahun 1940-an barangkali menjadi yang terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Saat menjadi tahanan, beliau mengalami penyiksaan fisik hingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Namun, pada kurun waktu itu pula beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ketika Belanda hendak kembali menjajah Indonesia, beliau menyerukan resolusi jihad, yakni fatwa bahwa setiap muslim wajib berjihad membela dan mempertahankan tanah air pada 22 Oktober 1945. Momen tersebut kini diperingati setiap tahun sebagai Hari Santri Nasional. Atas jasa-jasanya, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 294 tahun 1964. Beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah At-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil wal Aqarib wal Akhwan, yaitu penjelasan mengenai larangan memutuskan hubungan kekerabatan dan persahabatan. Adabul Alim wal Muta'alim, yaitu akhlak guru dan murid. Al-Mawa'iz, beberapa nasihat. Hadisul Maut wa Asrus Sa'ah, hadis mengenai kematian dan kiamat. Ar-Risalah at-Tauhidiyah, atau catatan tentang ajaran tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wafat pada pukul 3 pagi tanggal 25 Juli 1947, bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tubuh Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sekian presentasi yang dapat kami semua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.